Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami, berikan pencerahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tema kita, Tuhan menuntun umat-Nya. Saudara-saudara, perbedaan hidup umat Tuhan dan orang lain tidak terletak pada ada atau tidaknya masalah ataupun pergumulan. Sebab semua orang pasti mempunyai masalah ataupun pergumulan. Perbedaannya terletak pada ada tidaknya tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan menuntun umat-Nya? Alkitab menyaksikan bahwa umat Tuhan pun bergumul dalam berbagai kesulitan hidup. Bahkan seringkali beban hidup umat Tuhan bertambah karena dunia ini pada umumnya tidak senang atau benci kepada umat Tuhan. Konteks bacaan kita memang berkisah tentang umat Tuhan, yaitu bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir, di mana mereka menjadi budak selama ratusan tahun di sana. Mereka pun dituntun Tuhan keluar menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bagaimana tuntunan Tuhan? Ada dua karakteristik yang bisa kita lihat berkaitan dengan tuntunan Tuhan. Pertama, tuntunan Tuhan didasarkan pada pengetahuan atau pengenalan Tuhan yang sempurna atas umat-Nya. Ayat 17. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Allah memilih jalan memutar bukan karena Ia ingin mempermainkan umat-Nya, apalagi mau menambah kesusahan mereka. Bukan itu. Dasar pemilihan Allah dinyatakan dalam ayat 17, yakni Allah tahu kekuatan mereka. Allah tahu apabila Ia menuntun mereka melewati jalan yang lebih pendek, orang Israel belum siap untuk menghadapi berbagai tantangan, terutama peperangan. Allah tahu orang Israel baru saja lepas dari kekuasaan Firaun dan belum mempunyai mental yang kuat, belum mempunyai mental baja, belum mempunyai mental pejuang. Oleh karena itulah Allah menuntun mereka melalui jalan yang memutar, jalan yang lebih panjang, tapi jauh lebih ringan untuk dijalani. Tuntunan Allah didasarkan pada pengenalannya atau pengetahuan Tuhan yang sempurna atas keadaan, atas kondisi umat-Nya. Yang kedua, karakteristik tuntunan Tuhan dinyatakan sesuai dengan kebutuhan umat-Nya. Ayat 21-23. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang ataupun malam. Mengapa Tuhan menuntun dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari? Karena inilah kebutuhan umat-Nya. Di tengah perjalanan di padang gurun, mereka membutuhkan tiang awan untuk memberi keteduhan pada saat siang hari di tengah teriknya matahari. Mereka juga membutuhkan tiang api untuk memberikan kehangatan di malam yang dingin. Jadi kita melihat bahwa yang terpenting tiang awan dan tiang api itu sekaligus menjadi penunjuk arah bagi perjalanan mereka. Di masa kini Tuhan tidak menuntun kita dengan tiang awan dan tiang api seperti pada masa dahulu, tapi Ia menuntun kita dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan kita di masa kini. Ada yang dituntun Tuhan melalui penglihatan, melalui suara hati, melalui mimpi, tapi yang terlebih Tuhan menuntun umat-Nya melalui kebenaran firman Tuhan, melalui sabda Tuhan yang memang berkuasa untuk memimpin kita kepada keselamatan dan menuntun perjalanan hari-hari kehidupan kita. Jadi sekali lagi bahwa tuntunan Tuhan didasarkan pada kebutuhan umat-Nya. Saudara, apa yang bisa kita simpulkan dari bagian ini?
bahwa umat Tuhan tidak sendirian di tengah pergumulan, bahwa Tuhan menuntun dengan pengenalan yang sempurna dan mewujudkan tuntunan itu dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan Bapak, Ibu, dan saya. Itulah bukti penyertaan Tuhan. Ingatlah bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang berjanji menyertai kita. Karena itu berilah dirimu dituntun oleh Tuhan untuk mencapai tujuannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami percaya bahwa tuntunan Tuhan tidak hanya terjadi atau hanya berlaku pada masa dahulu, tapi juga sampai sekarang. Karena Engkau adalah Tuhan yang hidup dan kekal, Engkau tetap berkuasa atas hidup kami, bahkan janji-Mu menyertai kami tidak akan pernah lepas dari hidup kami. Dan kami mau mempercayakan hidup kami. Pimpin dan sertailah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.